Bab 2607. Tidak perlu khawatir ketika berutang banyak. Harus diakui bahwa ketua bencana bingung saat ini. Apa-apaan? Siapa pria di depannya ini? Mengapa dia menembaknya? Di langit, bayangan itu memandang ke arah ketua bencana yang jaraknya ratusan ribu kaki, dan berkata dengan nada menghina, "Dasar sampah." Ketua bencana. Di pintu masuk aula utama, Yumo menatap bayangan di atas kepalanya dengan ekspresi tenang. "Menurutku kamu adalah jiwa pohon Dewa Taiko dari klan Dewa Taiko." Di langit, bayangan menatap Yumo, "Bahkan asalku sudah diselidiki dengan sangat jelas, kalian benar-benar tidak mudah." Yumo terkekeh, "Pohon Dewa Taiko, target kami hanya keempat orang itu." Pohon Dewa Taiko berkata dengan lembut, "Apa hubungannya denganku?" Yumo sedikit mengangguk, "Kalau begitu tolong biarkan mereka keluar." Pohon Dewa Taiko mencibir, "Kenapa?" Yumo sedikit mengernyit. Pohon Dewa Taiko mencibir, "Oh, mau bertarung?" Yumo menghela nafas dengan suara rendah, "Kami selalu menghormati klan Dewa Taiko." Pohon Dewa Taiko, "Keempatnya harus kami dapatkan, jangan ikut campur, oke?" Pohon Dewa Taiko tertawa, "Kamu mengancamku atau memohon padaku?" Setelah hening sejenak, Yumo mengangguk, "Aku mengerti sikap yang mulia." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak melakukan tembakan karena dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada pohon Dewa Taiko. Pada saat ini, ketua bencana di langit yang jauh tiba-tiba bergetar. "Pohon Dewa Taiko, setahu aku, ini pertama kali kamu dan aku bertemu. Karena baru pertama kali kita bertemu, mengapa kamu memukul aku?" Pohon Dewa Taiko berkata dengan lembut, "Tembak saja kalau aku mau, tidak terima." Ketua bencana berkata dengan sengit, "Apakah Mileye yang menyuruhmu memukulku?" "Mileye." Pohon Dewa Taiko sedikit mengernyit, "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kamu tidak menerimanya, kamu dapat menyerang balik." Wajah ketua bencana sangat seram. Dia tahu, pasti Mileye yang sedang bermain trik. Pria ini sangat jahat. Di samping, Yumo melirik ke arah ketua bencana, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia langsung membawa ketua bencana dan menghilang di tempat. Pohon Dewa Taiko kembali ke aula. Saat ini, mata Mileye bertiga penuh kekaguman. Mileye dengan bersemangat berkata, "Senior, ketua bencana ternyata seperti semut di depanmu. Senior, kamu luar biasa." Pohon Dewa Taiko tertawa, "Bukannya aku hebat, tapi ketua bencana itu terlalu lemah." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, "Senior, sebelum ini, kami berempat merasa bahwa kami memiliki sedikit saingan di dunia, tetapi sekarang setelah kami melihat senior, kami menyadari betapa lemahnya kami. Kami terpukul karena kekuatan tak terkalahkan senior." Pohon Dewa Taiko tertawa dan berkata, "Anak kecil, jangan menyanjung aku sepanjang waktu. Aku tidak suka itu, haha." "Mileye." Saat itu Juan tiba-tiba berkata, "Senior, siapa kekuatan di belakang ketua bencana?" Pohon Dewa Taiko sedikit mengernyit, "Kalian tidak tahu." Mileye mengangguk, "Tidak tahu." Pohon Dewa Taiko terdiam. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah ini sangat kuat?" Pohon Dewa Taiko berkata, "Sangat kuat. Mereka memiliki sejarah panjang, itu terbentuk sebelum klan Dewa Taiko. Dan, setahu aku, mereka telah melahap generasi sebelumnya yang memiliki keberuntungan kebenaran agung." Mileye sedikit mengernyit, "Sudah melahap beberapa generasi sebelumnya." Pohon Dewa Taiko mengangguk, "Ya." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah keberuntungan kebenaran agung itu tidak berguna? Ternyata bisa dibunuh. Pena kebenaran agung itu terlalu murah."
Pena kebenaran agung. Pohon Dewa Taiko berkata sambil tersenyum, dengan keberuntungan kebenaran agung, hanya keberuntungan yang akan menjadi primadona. Selain itu, tidak berarti apa-apa. Dan beberapa master dapat mengabaikan apa yang disebut keberuntungan ini, seperti halnya ketua bencana dan orang di belakangnya. Mileye sedikit mengernyit, "Senior, siapa orang-orang di belakangnya?" Pohon Dewa Taiko terdiam. Mileye bertanya, "Tidak bisakah kamu mengatakannya?" Pohon Dewa Taiko berkata, "Makam dewa. Kekuatan super yang sangat tua. Ketika aku masih di klan Dewa Taiko, aku pernah berurusan dengan mereka. Bahkan, aku juga memiliki beberapa keraguan. Secara logika, meskipun keberuntungan kebenaran agung kalian itu bagus, tetapi untuk keberadaan mereka seharusnya tidak banyak gunanya, karena mereka tidak memiliki keberuntungan kebenaran agung, jadi tidak mungkin mereka memperebutkan keberuntungan kebenaran agung. Biarpun bisa diperebutkan, tapi manfaatnya tidak besar, kecuali..." Mileye tiba-tiba berkata, "Kecuali mereka juga memiliki pemilik keberuntungan kebenaran agung." Pohon Dewa Taiko mengangguk, "Jika mereka juga memiliki pemilik keberuntungan kebenaran agung, maka semuanya masuk akal." Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Mileye berempat, "Kalian berempat menjadi sasaran mereka, aku khawatir hidup kalian akan sulit." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Ada berapa banyak pemilik keberuntungan kebenaran agung?" Pohon Dewa Taiko tertawa dan berkata, "Aku tidak tahu soal itu." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Senior, bisakah kamu menunjukkan jalannya kepada kami?" Pohon Dewa Taiko terdiam. Mileye tersenyum sedikit, "Akulah yang lancang." Pohon Dewa Taiko berkata dengan suara yang dalam, "Anak kecil, sejujurnya, aku tinggal di sini untuk mencari kesempatan bagi klan Dewa Taiko aku. Saat itu, klan kami dihancurkan karena beberapa alasan khusus. Dan selama ini, orang-orang dari klan kami selalu ingin membangun kembali klan Dewa Taiko dan kembali ke tanah leluhur kami di kota Taiko. Tapi, untuk beberapa alasan khusus, kami tidak bisa kembali." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Mileye, "Anak kecil, aku tahu kamu bukan orang biasa. Jika kamu bersedia berjanji untuk membawa orang-orangku dari klan Dewa Taiko kembali ke klan Taiko di masa depan, maka aku akan mengajak kalian berempat untuk menemui jiwa leluhur klan Dewa Taiko, biarkan mereka membantu kalian berempat. Tetapi aku harus mengingatkan kamu, sekali kamu setuju, maka kamu akan setara dengan menerima sebab akibat yang lebih besar. Klan Dewa Taiko aku sebanding dengan kekuatan makam dewa saat itu, 50% sampai 50%. Mendengar ini, Mileye berempat terdiam. 50% sampai 50%. Tapi klan Dewa Taiko tetap saja musnah. Apa artinya? Artinya klan Dewa Taiko telah memprovokasi kekuatan atau master yang sangat mengerikan. Mileye menoleh untuk melihat Juan dan Nando, keduanya diam. Mileye tersenyum dan berkata, "Kalian tidak berbicara, ayo buat pernyataan." Juan ragu-ragu, lalu berkata, "Saudara Ye, kamu yang membuat keputusan." Mileye memandang Nando. Nando mengangguk, "Saudara Ye, kamu yang memutuskan." Mileye memandang Tievo. Tievo ragu sejenak, lalu berkata, "Berikan saja dagingnya." Setiap orang. Mileye tertawa, lalu menoleh ke pohon Dewa Taiko. "Senior, kita bersedia membuat kesepakatan ini." Pohon Dewa Taiko menatap langsung ke arah Mileye, "Kamu yakin?" Mileye mengangguk, "Untuk urusan masa depan, kita bahas di masa depan, yang terpenting adalah hidup sekarang." Setelah hening sejenak, pohon Dewa Taiko berkata, "Ikuti aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju aula kecil. Mileye segera mengikuti dengan Juan bertiga.
Di tengah jalan, Nando berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, mengapa aku merasa kita semakin lemah? Sebelumnya tidak seperti ini." Juan juga mengangguk dengan cepat, "Ya, sebelum aku bertemu Saudara Ye, aku tidak terkalahkan selama bertahun-tahun. Sejak aku bertemu Saudara Ye, aku merasa semakin lemah setiap hari." Saat dia berbicara, dia melirik Mileye dan berkata, "Saudara Ye, bagaimana denganmu?" Mileye berkata dengan serius, "Aku juga seperti ini. Ketika kita tidak bersama, aku selalu tak terkalahkan. Aku telah menyapu semuanya dan tidak pernah bertemu lawan." Juan ragu-ragu, lalu berkata, "Benarkah?" Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam. "Aku kultivator pedang, apa menurutmu aku akan berbohong?" Juan meringkuk bibirnya, "Kamu adalah kultivator pedang apa?" Setelah bergaul dengan Mileye, dia menemukannya. Meskipun Saudara Ye ini adalah seorang kultivator pedang, apa yang dia lakukan sama sekali berbeda dengan kultivator pedang yang dia bayangkan. Nando tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, menurutku masalah klan Dewa Taiko pasti tidak sesederhana itu." Mileye mengangguk, "Aku tahu, tapi kita tidak punya pilihan." "Tidak ada pilihan." Nanda terdiam. Seperti yang dikatakan Mileye, mereka berempat tidak punya pilihan lain sama sekali. Setelah beberapa saat, mereka memasuki aula kecil. Ada beberapa patung di aula kecil, dan seluruh aula kecil itu sangat sunyi. Pohon Dewa Taiko memberi hormat sedikit pada patung utama, ketua klan. Klik. Patung itu tiba-tiba hancur, lalu satu orang tua muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Orang tua itu berambut gondrong sebahu, memakai jubah tradisional, dengan rasa keagungan di antara kedua alisnya. Orang tua itu memandang Mileye berempat di hadapannya, pemilik keberuntungan kebenaran agung. Mileye memberi sedikit hormat, "Salam senior." Orang tua itu diam. Pohon Dewa Taiko ragu-ragu, lalu berkata, "Ketua klan." Orang tua itu berkata pelan, "Mereka saja." Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, "Selain berkelahi, apa yang kalian ingin kami lakukan untuk kalian?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Tingkatkan kekuatan kami." Orang tua itu mengangguk, "Apa lagi?" Mileye berkedip, "Beri sedikit uang." Orang tua itu sedikit tersenyum, "Uang?" Mileye mengangguk, "Dan peralatan lain, tentu saja jika tidak ada, kami tidak memaksanya." Orang tua itu berkata, "Ada." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang panjang hitam muncul di depan Mileye. Pedang itu panjangnya 4 kaki, lebar 2 jari, dan benar-benar hitam. Mileye berkedip, "Senior, ini." Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Pedang Dewa Taiko, ini adalah pedang dewa pertama klan Dewa Taiko. Tubuh pedang ditempa dari besi dewa usia, ini dapat meningkatkan kekuatan usia berkali lipat. Tidak hanya itu mengandung jiwa dari binatang asing penjaga klan Taiko. Binatang ini telah melampaui usia saat itu. Dengan bantuannya, kekuatan teknik pedangmu akan berlipat ganda." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Berikan padaku." Orang tua itu mengangguk. Mileye terdiam. Orang tua itu tiba-tiba melihat ke arah Nando, dia merentangkan telapak tangannya, lalu sepasang penjaga lengan muncul di depan Nando, lengan Dewa Taiko. Lengan ini terbuat dari lengan binatang asing purba, dan lengannya adalah berisi kekuatan menakutkan dari kera dewa, sangat cocok untukmu. Nando diam dan tidak menerimanya. Orang tua itu memandang Juan lagi, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah batu hitam muncul di depannya. Ini adalah batu Dewa Taiko, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa spiritual. Ketika kamu menggunakan hukum teknik, jika gunakan batu itu sebagai media,
bukan saja kekuatannya akan berlipat ganda, tetapi konsumsi jiwa spiritual juga akan menjadi sangat kecil. Juan juga tidak menerimanya. Orang tua itu menatap Tiefo lagi, dia ragu sejenak, lalu menoleh ke arah Mileye. Kamu yakin ingin dia mengikutimu? Mileye melirik Tiefo, lalu berkata, ada apa? Orang tua itu menghela nafas dengan suara rendah, asalnya tidak sederhana. Dia mengikutimu, aku khawatir itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Mileye tersenyum dan berkata, aku tidak takut. Orang tua itu bingung, kenapa? Mileye mengambil pedang Dewa Taiko, dan berkata, orang tidak perlu khawatir lagi kalau terlalu banyak hutang. Orang tua itu bersambung. Bab 2608. Tiefo yang misterius. Sebab akibat. Mileye sangat jelas bahwa jika rintangan saat ini tidak teratasi, semuanya tidak akan ada artinya. Mereka harus melewati penghalang ini terlebih dahulu. Seolah teringat sesuatu, Mileye berkata dengan suara yang dalam, Senior, kamu bilang latar belakang Tiefo tidak sederhana, bisakah kamu menjelaskannya secara detail? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye. Orang tua itu melirik Tiefo yang masih sedang makan daging, dan berkata dengan suara yang dalam, latar belakangnya sangat rumit. Adapun latar belakangnya, aku tidak bisa memberitahu kamu, karena aku tidak ingin menimbulkan masalah. Mileye mengangguk, mengerti. Orang tua itu sepertinya memikirkan sesuatu, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah baju perang muncul di tangannya. Orang tua itu berkata dengan suara berat, perisai Dewa Taiko, baju sirah pertahanan terkuat klan Dewa Taiko. Mengatakan itu, baju sirah perlahan melayang di depan Tiefo. Tiefo tidak tergerak, di matanya hanya ada daging. Mileye buru-buru berkata, Tiefo, cepat ambil. Ini bagus. Tiefo menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memakannya. Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam, kamu benar-benar pecinta kuliner. Saat dia berbicara, dia mengambil perisai Dewa Taiko dan berjalan di depan Tiefo, lalu meletakkannya di tangan Tiefo. Dalam pertarungan di masa depan, jika kamu mengaktifkan benda ini, kamu akan menjadi lebih kuat. Tiefo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, benarkah? Mileye mengangguk, aku tidak berbohong padamu. Tiefo mengangguk, lalu menyimpan baju perang itu. Begitu dia memegang baju perang itu berubah menjadi cahaya hitam dan jatuh ke tubuhnya. Bang! Dalam tubuh Tiefo, aura yang menakutkan tiba-tiba menyapu. Orang tua itu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan auranya langsung terguncang. Tangan kanan orang tua itu tiba-tiba terbentang, dan 4 cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Mileye berempat. Mileye meliriknya dan terkejut. Di setiap cincin penyimpanan, ada jutaan nadi alam semesta. Jutaan. Juan dan Nando saling memandang, keduanya terkejut. Bukankah klan Dewa Taiko ini terlalu royal? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Senior, kamu sangat murah hati. Aku sedikit panik. Orang tua itu tertawa dan berkata, apa yang kamu takutkan? Lagi pula, kamu tidak perlu khawatir kalau sudah berhutang banyak, kan? Mileye mengangguk, ya. Saat dia mengatakan itu, dia menyimpan cincin penyimpanan, dan kemudian berkata, Senior, permintaan kamu adalah kami berempat membawa orang-orang klan Dewa Taiko ke kota Taiko di masa depan. Orang tua itu mengangguk, ya. Mileye bertanya, di mana orang-orangmu? Orang tua itu memandang Mileye, mereka berada di tempat yang sangat aman. Ketika kemampuanmu mencapai tingkat tertentu di masa depan, seseorang akan mendatangimu dan memintamu memenuhi kesepakatan hari ini. Mileye mengangguk,
aku mengerti. Orang tua itu tersenyum kecil, anak kecil, untuk masalah antara kalian dan makam dewa, kami tidak bisa membantu kalian secara eksplisit, tapi bisa membantu kalian secara diam-diam. Sekarang, kami bisa membantu kalian mencapai di atas alam usia. Mileye sedikit penasaran, senior, alam apa yang di atas alam usia? Orang tua itu berkata, alam melampaui usia. Setelah suara itu terdengar, dia melambaikan tangan kanannya, lalu belasan bayangan muncul di lapangan. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, inilah nenek moyang klan Dewa Taiko. Sekarang, kami mewariskan semua warisan kepada kalian. Adapun apakah kalian dapat mencapai alam di atas usia dalam waktu singkat, itu tergantung pada keberuntungan kalian. Mileye berkata dengan suara berat, makam dewa. Orang tua itu berkata, 3 hari, kami akan membantu kalian untuk menahan selama 3 hari, dan setelah 3 hari, kami tidak akan campur tangan. Maaf, karena keadaan kami saat ini, kami tidak dapat memulai perang total dengan makam dewa, kami hanya bisa membantu kalian dengan kemampuan terbatas. Mileye mengangguk, mengerti. Orang tua itu berkata, kalau begitu mari kita mulai. Mileye menoleh untuk melihat Juan bertiga, ayo bandingkan, siapa yang lebih cepat. Juan tertawa, itulah yang aku maksud. Nando juga sedikit mengangguk, ya. Mereka bertiga tiba-tiba melihat ke arah Tiefo yang masih makan daging. Tiefo terlihat acuh tak acuh, dan bahkan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Mileye bertiga tidak bisa berkata apa-apa. Hati orang ini terlalu cuek. Orang tua itu tiba-tiba berkata, kalau begitu ayo kita mulai. Mileye mengangguk, oke. Orang tua itu menoleh dan melirik para leluhur klan Dewa Taiko itu, dan mengangguk. Segera, semua orang mulai mewariskan warisan ke Mileye berempat. 3 hari melampaui usia. Nyatanya, tidak satu pun dari mereka berempat yang memiliki kepercayaan diri, tetapi mereka tidak memiliki jalan keluar sekarang. Jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri, mereka harus gigit jari. Di samping, Tiefo hendak pergi hari itu, Mileye dengan cepat menghentikannya, apa yang kamu lakukan? Tiefo menggelengkan kepalanya, ini tidak menyenangkan. Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam, kamu berkultivasi dulu sesuai dengan apa yang mereka katakan, dan ketika kamu berhasil berkultivasi, aku akan memberimu daging untuk dimakan. Daging yang banyak sekali. Tiefo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, benarkah? Mileye mengangguk, benar. Tiefo segera mengangguk, oke. Setelah berbicara, dia pergi untuk menerima warisan. Mileye terdiam. Benar-benar pecinta kuliner. Tanpa banyak berpikir, Mileye pun mulai menerima warisan tersebut. Orang tua itu dan pohon Dewa Taiko itu meninggalkan aula utama. Orang tua itu duduk di tangga batu, dia memandang ke langit yang jauh dan terdiam. Pohon Dewa Taiko berkata dengan suara berat, ketua klan. Apakah kamu khawatir? Orang tua itu berkata pelan, anak itu tidak sederhana. Pohon Dewa Taiko sedikit mengangguk, keempat orang itu tidak mudah. Orang tua itu terkekeh dan berkata, bagaimana pendapatmu tentang pemuda yang bertanggung jawab, pria bernama Mileye? Setelah hening sejenak, pohon Dewa Taiko berkata, kulitnya sangat tebal. Orang tua itu tertawa, begitukah? Pohon Dewa Taiko menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apa yang ingin dikatakan ketua klan? Orang tua itu berkata dengan lembut, apakah kamu melihat ketiga orang lainnya? Mereka semua dipimpin oleh orang ini. Pohon Dewa Taiko terdiam. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, si kecil ini terlihat flamboyan di permukaan, tetapi sebenarnya dia memiliki pikiran yang halus dan sangat pandai membaca hati orang.
Tentu saja yang terpenting adalah kekuatan di balik orang ini adalah sangat luar biasa. Aku khawatir dia tidak lebih lemah dari bocah Tiefo itu. Pohon Dewa Taiko berkata dengan suara berat, "Ketua klan, apakah Tiefo milik klan itu?" Orang tua itu mengangguk. Mendengar ini, ekspresi pohon Dewa Taiko tiba-tiba menjadi serius, dia ternyata milik klan itu. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Aku tidak pernah memikirkannya. Setahu aku, ada seorang jenius super di klan itu saat itu, yang menimbulkan sensasi. Sayangnya, karena alasan yang tidak diketahui, jenius muda itu tiba-tiba menghilang." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya, melihatnya sekarang, Tiefo adalah bocah saat itu, dan dia akhirnya terpuruk di sini. Pohon Dewa Taiko berkata dengan sungguh-sungguh, jika dia dijebak dan terpuruk di sini, maka Mileye membawanya bersamanya. Orang tua itu berkata pelan, sebab akibat yang sangat besar. Pohon Dewa Taiko terdiam. Orang tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Mileye ini cukup cakap. Mereka seharusnya berada dalam perselisihan yang tak terhindarkan, tetapi dia malah membawa beberapa orang itu bekerja sama. Makam dewa, aku khawatir akan ada masalah kali ini." Pohon Dewa Taiko sedikit mengernyit, "Masalah? Dengan kekuatan mereka saat ini, mungkin tidak cukup untuk mengancam makam dewa." Orang tua itu tertawa dan berkata, "Ini benar-benar tidak cukup sekarang, tapi bagaimana dengan masa depan? Keempat orang ini lebih jenius dari yang kita bayangkan. Mari kita lihat." Pohon Dewa Taiko hendak berbicara, ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan di kejauhan, 3 aura kuat perlahan menekannya. Pohon Dewa Taiko menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya yang ganas melintas di matanya, dan dia hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh orang tua itu. Orang tua itu tertawa, "Ayo bicarakan saja." Pada saat itu, Yumo, ketua bencana dan seorang wanita cantik muncul di depan orang tua itu. Wanita cantik itu melihat orang tua itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku pikir kamu adalah ketua klan Dewa Taiko, Gurlotai." Orang tua itu tertawa, "Tepat sekali." Wanita cantik itu tersenyum tipis, "Ketua klan Yuan, makam dewa dan klan Taiko tidak pernah memiliki keluhan. Aku rasa tidak perlu kita menjadi begitu tidak bahagia. Bagaimana menurut kamu?" Gurlotai mengangguk, "Aku juga berpikir begitu." Wanita cantik itu memandang Gurlotai dengan senyum yang sama di wajahnya. "Kalau begitu tolong ketua klan Yuan menyerahkan keempat orang itu, aku akan sangat berterima kasih." Gurlotai berpikir sejenak, lalu berkata, "Kami membuat kesepakatan dengan bocah itu, 3 hari kemudian, dia akan meninggalkan tempat kami." 3 hari. Mendengar hal itu, wanita cantik itu menyipitkan matanya sedikit, "Ketua klan Gurlotai, apa maksudmu?" Gurlotai tertawa dan berkata, "Tidak ada maksud lain, aku hanya berharap kamu akan menunggu selama 3 hari. Setelah 3 hari, bocah itu akan meninggalkan tempat kami. Saat itu, masalah antara kalian dan mereka akan diselesaikan oleh kalian sendiri, kami tidak akan pernah ikut campur." Wanita cantik itu terkekeh, "Ketua klan Gurlotai, apakah kamu bercanda?" Gurlotai tertawa, "Jika kamu pikir kamu tidak bisa melakukannya, maka bertarunglah." Bertarung. Mendengar itu, senyum di wajah wanita cantik itu berangsur-angsur menjadi dingin. "Gurlotai ketua klan, keempat orang itu tidak berpengaruh pada kalian, tetapi mereka berpengaruh besar pada kami. Kami bertekad untuk mendapatkan keempat orang ini." Gurlotai tersenyum dan berkata, "Yang mulia, aku baru saja mengatakan bahwa kami membuat kesepakatan dengan mereka. 3 hari kemudian, mereka akan pergi dari sini. Adapun keluhan antara kalian dan mereka,
klan Dewa Taiko tidak berniat ikut campur. Tentu saja, jika kamu tidak ingin menunggu selama 3 hari ini, maka kamu dapat menyerang sekarang. Namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa dengan kekuatan kamu, jika kamu ingin bertarung dengan aku, ada kemungkinan besar kamu akan dipukul mati olehku. Ekspresi wanita cantik itu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Gurlotai. Wanita cantik itu tidak melakukan apapun. Yang di depan dia itu sama sekali tidak seumuran dengannya. Yang ini adalah ketua klan dari klan Dewa Taiko yang pernah berkuasa. Kekuatannya pasti lebih tinggi darinya. Saat ini, Gurlotai di bawah berkata lagi, 3 hari. Hanya dalam 3 hari, meskipun klan Dewa Taiko telah jatuh, apakah makam dewa tidak memberi muka sekecil ini? Setelah merenung sejenak, wanita cantik itu berkata, "Oke, beri kalian 3 hari saja." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Gurlotai memandang ke langit dan sedikit tersenyum. Di luar, wajah wanita cantik itu sangat jelek. Yumo berkata dengan suara yang dalam, "Masalah ini agak aneh." Ketua bencana mengangguk, "Itu sangat tidak normal. Secara logika, tidak ada alasan bagi klan Dewa Taiko untuk membantu mereka." Tapi, ngomong-ngomong, dia menatap wanita cantik itu, "Lanzi, bisakah kita tidak memberi mereka 3 hari ini?" Setelah hening sejenak, wanita cantik itu berkata, "Klan Dewa Taiko ini tidak boleh diremehkan." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melirik, lalu berkata dengan lembut, "3 hari, beri mereka 3 hari, aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan dalam 3 hari ini." Setelah 1 hari, di dalam aula Taiko, aura menakutkan tiba-tiba muncul. Seseorang menerobos. Di sudut, Mileye membuka matanya, dia melihat ke kejauhan, dan ketika dia melihat orang yang melakukan terobosan, dia tertegun. Itu bukan Juan, dan bukan Nando, itu Tievo. Langsung terobos. Mileye bertiga sedikit bingung. Di kejauhan, Tievo tiba-tiba berjalan ke arah Mileye, ada banyak daging. Mileye bersambung.